Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini, kita akan belajar pendidikan agama dan budi pekerti. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Anak-anak, sekarang kita masuk di pelajaran bab 1 tentang menyayangi anak yatim. Menyayangi anak yatim adalah pesan Allah. Allah mengamanatkan kepada kalian agar memberi rasa simpati dan empati kepada mereka. Al-Quran menyebut yatim dalam beberapa ayat dan surat. Salah satunya adalah surat Al-Ma'un. Ayo kita mulai membacakan surat Al-Ma'un. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul adzim. Nah, sekarang mari kita mengenal hukum bacaan mim sukun dalam surat Al-Ma'un. Hukum mim sukun dibagi menjadi 3 bagian. Yang satu, ipa sapawi. Ipa artinya samar, sedangkan sapawi artinya bibir. Disebut ipa sapawi apabila ada huruf mim berhadapan dengan huruf ba. Yang kedua, idgham mutamasilen. Idgham mutamasilen disebut juga idgham misli. Misli artinya sama, baik sifatnya maupun mahrujnya. Mim sukun bertemu dengan mim. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa disebut idgham misli apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf mim. Cara bacanya adalah memasukkan huruf mim ke dalam huruf mim disertai dengan suara gunnah sekitar 2 ketukan atau harakat. Yang ketiga, idhar safawi. Idhar artinya jelas, sedangkan safawi artinya bibir. Disebut idhar safawi apabila mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba. Dengan demikian, seluruh huruf hijaiyah selain mim dan ba adalah huruf idhar safawi. Nah, sekarang kita akan menerjemahkan surat Al-Ma'un. Ayat ke-1. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim.
wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Alladzina hum yuraun, yang berbuat riya. Wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberikan bantuan. Pesan pokok surat Al-Ma'un. Sebagai kitab suci, tentu Al-Quran tidak hanya dibaca tetapi juga harus dipelajari setiap lafal dan kata-kata. Dengan mempelajari setiap kata-kata ini akan memudahkan memahami makna yang ada di dalam setiap ayatnya. Asbabun nuzul surat Al-Ma'un. Asbabun nuzul adalah sebab turunnya ayat atau surat dalam Al-Quran. Sebab turun ini bisa berupa kejadian yang sedang dialami Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi kaumnya, ataupun kejadian yang ditemui Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tidak semua ayat atau surat dalam Al-Quran diketahui asbabul nuzulnya. Nah, kalian telah mempelajari penjelasan surat Al-Ma'un. Adapun pesan yang terkandung dalam surat Al-Ma'un. Ayat ke-1. Pada ayat ini Allah menanyakan kepada Nabi Muhammad, apakah engkau tahu orang-orang yang mendustakan agama? Pendusta agama juga disebut sebagai ingkar terhadap hari kiamat. Meskipun pertanyaan ditunjukkan kepada Nabi Muhammad, namun memiliki pemahaman bahwa kita harus merenungi pertanyaan tersebut. Pertanyaan itu memberi isyarat supaya kita memperhatikan atas jawaban tersebut. Pesan ayat kedua, para pendusta agama adalah orang-orang yang menghardik anak yatim, yaitu mereka menyakiti hatinya, berbuat zalim kepada mereka dan menggunakan hak mereka secara tidak adil, serta tidak peduli terhadap hidup mereka. Pesan ayat ketiga, dan tidak ada keinginan untuk memberikan makan kepada orang miskin, yaitu mereka yang tidak memiliki kecukupan atau memenuhi kebutuhan sehari-hari. Segeralah berbagi kepada siapapun, khususnya fakir miskin di sekeliling kita. Jangan membiarkan tangan kita terbelenggu atau berat membantu orang lain. Pesan ayat keempat, maka binasa dan celaka orang yang sholat tetapi memiliki perilaku tercela. Allah mengancam orang yang sholat tapi tidak sampai ke hatinya, dia ruku dan sujud. Pesan ayat kelima, yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya, diantaranya adalah malas-malasan, menyepelekan sholat, mengerjakan di luar waktu yang ditetapkan, dan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan. Mereka hanya sekedar sholat untuk menggugurkan kewajiban saja. Pesan ayat ke-6, mereka orang-orang yang berbuat riya. Mereka beribadah dan sholat semata ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Mereka tidak ikhlas mengabdi kepada Allah. Ibadah yang diikuti dengan perbuatan riya sangatlah rugi. Pesan ayat ke-7, mereka juga enggan memberikan bantuan kepada sesama, walaupun hanya sekedar meminjamkan barang untuk keperluan sehari-hari. Ada lagi pesan yang terkandung dalam surat Al-Ma'un. Yang ke-1, manusia harus memiliki kepedulian terhadap anak yatim.
Kedua, indahnya manusia memiliki rasa empati terhadap fakir miskin. Yang ketiga, sholat dengan khusyuk semata-mata karena Allah. Di sini ada hadis tentang anak yatim. Ayo kita membaca hadis tentang anak yatim. An Sahli bin Sa'din radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa kafirul yatimi fil jannati hakada wa asyara bis sababati wal wusta wa faraza bainahuma, rawahul Bukhari. Artinya, dari Sa'd bin Sa'ad radhiyallahu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku dan orang-orang yang memelihara anak yatim di surga seperti ini. Beliau menunjukkan jari telunjuk dan jari tengah serta merenggangkan antara keduanya. Adapun yang harus kita lakukan terhadap anak yatim, yang ke-1, menyayangi mereka dengan tulus seperti yang dicontohkan Rasulullah agar kita mengusap kepala yatim dengan kasih sayang. Sungguh perilaku ini dapat melembutkan hati. Ungkapkanlah dengan kata-kata indah, memotivasi dan memberi semangat kepada mereka. Yang kedua, memberikan kebutuhan pokok. Memberikan kebutuhan pokok seperti makan dan minum, peralatan sekolah, pakaian, dan kebutuhan pokok lain yang sesuai dengan usianya. Jangan lupa kebutuhan rohaninya seperti belajar mengaji, mengkaji Al-Quran, beribadah, dan lain-lain. Yang ketiga, mengasuh dan membimbing seperti mempersiapkan biaya untuk pendidikan dan persiapan hidup di masa dewasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Materi pelajarannya sudah selesai. Semoga sekarang kalian sudah memahami makna kandungan surat Al-Maun. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.